bersaksi. Shalom adik-adik Sisi. Nah, tiba saatnya nih kita berkumpul di sini kembali beribadah untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus dan kedua belas muridnya. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu seminggu yang lalu sehingga kami bisa berkumpul bersama kembali beribadah di GPI Crown Palace. Engkau yang tutup bungkus kami, Engkau yang menanamkan apa yang Kau hendaki sehingga kami bisa bertumbuh dan berkembang seperti murid-murid-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkati kami dan Engkau yang tutup bungkus kami dimanapun kami berada dan kapanpun kami berada. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Waktu
kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tergelamnya, ku angkat suara pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat suara pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, kita datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia. Yesus adalah sahabat kita. Ia adalah perlindungan kita, kota benteng hidup kita. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku,
setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Mari adik-adik kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sungguh-sungguh. Yesus, Engkau sahabatku. Kami memuji, sembah Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu adik-adik, kita sembah Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami datang, kami memuji. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sahabatku. Terima kasih Yesus, karena Engkau adalah kota benteng hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, dengan hati yang penuh rasa syukur. Kami mau datang untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau menerima firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertabur dan boleh akan bertumbuh di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berikan waktu ini Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang akan membentuk kami, mengubahkan hidup kami menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Nina. Nah adik-adik, kita bulan ini telah sama-sama belajar nih, yaitu tentang persahabatan yang benar. Nah, minggu pertama kita sudah sama-sama belajar dari persahabatan antara Daud dan Yonatan. Minggu kedua, persahabatan antara Naomi dan Ruth. Nah, minggu ketiga, minggu lalu kita sama-sama belajar dari persahabatan antara Daniel dan 3 orang sahabatnya. Nah, masih ingat gak kalian 3 orang sahabatnya Daniel siapa aja? Ya, sahabatnya Daniel yaitu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, minggu ini kita akan sama-sama belajar persahabatan antara Tuhan Yesus dengan 12 murid-muridnya adik-adik. Nah, sebelumnya kita baca yuk ayat mas kita minggu ini ada di Yohanes 15 ayat 13-15. Yohanes 15 ayat 13-15 kita sama-sama baca. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Nah adik-adik, dari 3 ayat ini kita sudah tahu nih persahabatan seperti apa sih yang antara Tuhan Yesus dengan 12 muridnya. Nah dari
apa yang sudah kita baca ini, ada 3 hal adik-adik yang perlu kita pelajari dari Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Nah, yang pertama yaitu adalah rela berkorban. Nah, Kak Nina percaya, kita semua di sini percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ya adik-adik. Nah, poin pertama ini didukung oleh ayat 13 adik-adik. Nah, kita baca lagi ayat 13. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang berikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dibanding kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan adik-adik. Nah, kasih yang Tuhan Yesus berikan itu apa sih? Ya, yaitu adalah rela mati di atas kayu salib. Nah, pengorbanan itulah yang Tuhan berikan untuk kita ya adik-adik. Mengorbankan nyawanya untuk mati di atas kayu salib untuk setiap kita adik-adik. Sahabat-sahabatnya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Nah, Kaknya kasih contoh ya, rela berkorban itu seperti apa contohnya? Nah, contohnya nih, contoh simple. Nah, pada saat di sekolah adik-adik ada ujian. Nah, karena ujiannya mungkin matematika nih, ada teman adik-adik yang rela belajarnya sampai malam, sampai dia bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu larut, belajar terus ya pokoknya. Nah, karena bangunnya kesiangan, dia cepet-cepetan nih masukin barang ke dalam tas. Sampai alat tulisnya itu ketinggalan di atas meja belajar. Nah, pada saat ujian karena dia tidak membawa alat tulis, dia bingung dong caranya gimana menulis ujian kalau nggak ada alat tulis. Nah, pada saat itu adik-adik membawa 2 pulpen kesayangan adik-adik nih. Mungkin karena harganya mahal atau karena bentuknya bagus, warnanya menarik. Nah, pada saat itu apa sih yang akan adik-adik lakukan? Nah, kalau adik-adik mencontoh sikap rela berkorbannya Tuhan Yesus, berarti adik-adik harus meminjamkan salah satu pulpen adik-adik kepada teman adik-adik yang membutuhkan. Ya, betul sekali. Nah, poin yang kedua nih yang bisa kita pelajari dari persahabatan antara Tuhan Yesus dengan 12 muridnya yaitu adalah taat perintahnya. Nah, salah satu nih perintah Tuhan yang ada di Alkitab, yuk kita baca dulu di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tadi di poin kedua yaitu adalah taat perintahnya adik-adik. Nah, perintahnya Tuhan yang sudah kita baca di Matius 2 ayat 37 sampai 39 yaitu yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita adik-adik. Nah, contohnya seperti apa, Kak? Nah, contohnya nih, saat kita diminta membantu pelayanan di gereja. Nah, kita lakukan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita terpaksa, bukan karena kita ingin pamer, bukan karena kita ingin terkenal. Nah, contoh lagi. Nah, pada saat kita dikasih persembahan uang 20.000 nih oleh orang tua kita. Nah, untuk persembahan di gereja. Terus adik-adik berpikir, enggak kebanyakan 20.000 untuk Tuhan. Mending 10.000 buat aku jajan. 10.000 baru kasih persembahan. Nah, nggak boleh ya kayak gitu. Itu namanya perhitungan sama Tuhan. Nah, jadi tidak masuk dalam mengasihi Tuhan
yaitu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Nah, yang perintah selanjutnya tadi apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita mengasihi sesama dengan seperti diri kita sendiri, tentunya kita nggak akan menyakiti orang lain, adik-adik. Karena apa? Karena kita nggak mau kan disakiti, ya kan? Nah, kalau kita mengasihi orang seperti diri kita sendiri, kita nggak bisa menghina orang, kita nggak boleh menyakiti orang, nggak boleh membenci orang, karena kita juga nggak mau diperlakukan seperti itu ya adik-adik. Nah, poin yang ketiga yaitu adalah bergaul karib dengan Tuhan Yesus setiap hari. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sahabatnya Tuhan Yesus? Angkat tangan. Nah, di sini yang sahabatnya Tuhan Yesus, kakak tanya nih sebelumnya, adik-adik tahu nggak yang dimaksud sahabat itu seperti apa? Nah, yang dimaksud sahabat itu yaitu adalah kita mengerti isi hati sahabat kita, adik-adik. Kita mengerti rahasia sahabat kita. Contohnya nih, Kak Nina punya sahabat yang namanya Kak Mawar, contoh aja. Nah, Kak Nina tahu nih isi hatinya Kak Mawar, rahasianya Kak Mawar. Nah, Kak Mawar juga tahu isi hatinya Kak Nina, rahasianya Kak Nina. Karena apa adik-adik? Karena Kak Nina sering ngobrol dengan Kak Mawar, sering curhat, sering cerita kepada Kak Mawar. Begitupun juga Kak Mawar sering cerita ke Kak Nina, sering ngobrol ke Kak Nina. Nah, kalau kalian juga sahabatnya Tuhan Yesus, kalian juga harus tahu nih isi hatinya Tuhan, ya kan? Kalau Tuhan Yesus mah udah tahu dong isi hati kalian. Gak usah ditanya lagi, gak usah diragukan lagi. Tentunya Tuhan tahu isi hati setiap kita manusia. Meskipun kita berbohong, kita menutupi kesalahan, Tuhan tahu isi hati kita adik-adik. Jadi yang perlu dipertanyakan adalah apakah kita tahu isi hatinya Tuhan? Nah, kalau gimana sih Kak caranya supaya kita bisa mengetahui ini isi hatinya Tuhan? Nah, caranya itu adalah dengan seperti tadi, bergaul karib dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, memberikan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk mengerti isi hati Tuhan. Nah, isi hati Tuhan itu di mana, Kak? Nah, isi hati Tuhan itu ada di Alkitab, adik-adik. Nah, karena apa? Di Alkitab ini isinya semua isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Nah, semuanya ada dalam Alkitab. Jadi, untuk mengetahui isi hatinya Tuhan, kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Nah, semakin kita sering membaca firman Tuhan, sering merenungkan firman Tuhan, kita juga tahu nih isi hatinya Tuhan. Semakin banyak, yes. Nah, seperti itu adik-adik. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Ayo Kak Nina pimpin doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan sepanjang ibadah kami pada hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan Kau mengajari kami untuk bisa menjadi sahabat-Mu yang baik Tuhan, bisa mengenal isi hati-Mu, taat pada perintah-Mu Tuhan, dan rela berkorban seperti Engkau. Biarlah Tuhan, firman-Mu pada hari ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan pulang, kiranya Engkau menyertai sepanjang setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.